Balik lagi di live Ngaskus live stream untuk pertama sekalinya di Kaskus. Masih bareng Mario Gogo. Wey! Masih bareng pemain filmnya The Raid 2 Brandal. Nah, sekarang kita ada permainan nih live challenge untuk kalian semua. Yang tadi udah gue bilang, ini surprise buat kalian dan surprise juga buat si Kaskusernya. Kita akan main namanya water pong. Pasti tahu beer pong dong? Yang kita lempar bola pingpong masuk ke gelas. Oh itu hampir gue minum ini tadi. Silakan. Wah, kan. Nah di antara kalian siapa nih yang mau join untuk main? Jam lu kak lepas kak buat latihan. Alex atau dari Arifin. Nanti kalian akan diwajibkan untuk melempar bola pingpong. Bagi bola pingpong yang masuk ke dalam gelas itu, gelasnya tidak diminum. Tetapi kalau bola pingpongnya tidak bisa masuk ke situ, berarti kalian harus minum gelas yang tidak ada bolanya. Semuanya. Iya. Yes. Ini bisa diganti nggak isinya ya? Isinya apa? Absolut. Oke. Oke. Mau dari Arifin dulu? Gua akan sediain di sini ada 6 bola. 6 bola. Oke. Bola pingpong ini boleh dites dulu. Ada batnya, ada batnya? Kok pakai bat? Nggak pakai bat ya? Iya. Jadi harus ini sekali atau langsung lempar aja? Semua ada 6 kali kesempatan. Enggak, maksudnya ini harus kena Yap, sekali. pantul dulu. Mantul dulu. Aduh. Laptop dulu. Tapi ini kena laptop nggak apa-apa ya? Dipantulin ke meja dulu, nanti masuk situ. Wes, 1, 2, tat. Hampir. Weh. Mana nih bolanya? Aduh. Tunggu. Ini kan udah 3 bola, jadi Om Tio 1, Oka 1, saya 1, udah tinggal Mas Toro nih kalau masuk, berarti kita aman ya. Oke. 1 kali lagi. Oh, masih ada. Berarti ada 3 gelas dan itu harus diminum. Oh, pakai bolanya atau enggak? Nggak usah, cari yang kosong aja. Nah, boleh bagi-bagi. Iya, pro. Enggak sopan kalau Guru wakil lah. Tapi boleh kalau mau ngabisin yang lainnya. muda ya. Masih muda itu cheers dulu dong gitu. Wih. Cemen banget sih. Oke. Tepuk tangannya dong buat Leo. Oke. Tidak berbau. Mas perlu garam enggak, Mas? Terus? Oke, thank you. Oke. Gamenya namanya Water pong. Jangan disalah artikan katanya. Oke. Kemudian untuk Kaskuser nih, kita juga ada live quiz. Kali ini kalian harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nanti di formatnya itu kalian harus PM. PM itu ke namanya quiz spasi Kaskus. Q-nya huruf besar, K-nya juga huruf besar. Nanti kalian PM ke akun tersebut dengan format nama, nomor HP atau nomor yang bisa dihubungi, alamat dan juga jawaban. Nah, kuisnya adalah sebutkan aktor yang hadir live Ngaskus live stream kali ini. Di sini kebetulan ada 4. Kalian harus jawab dengan format tadi namanya, nomor HP-nya kalian, alamatnya dan juga jawabannya. Jadi urutan nomor 1 siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, nomor 4-nya siapa. Jangan lupa di PM langsung private message ke quiz Kaskus. Sekali lagi Q-nya huruf besar, K-nya juga huruf besar. Pakai spasi, jangan lupa. Oke? Nah, kalau mau di PM di PD atau di PDB ya? Aryo. PDB? PDB. Jagung lawak juga Mas Tio. Woi, tepuk tangan.
Oke, ini kita sekarang lanjut lagi ke segmennya Live Ngaskus. Kita akan bacain lagi pertanyaannya dari Kaskuser yang udah di-thread di postnya trail movie-nya Dread 2 di Kaskus. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kaskuser. Nah, pertanyaannya adalah dari username Tanto, ini kode lagi nih, 2998 kodenya. Nah, dia pengen nanya, kepikiran nggak sih pihak Dread ini bakalan kerja sama nih kira-kira sama Kaskus ke depannya? Dalam mungkin dari film, promosi atau... Terima kasih banget yang produksi yang sekarang Dread 2 Brandal kita bisa bekerja sama. Terima kasih Kaskus dengan begitu banyak member yang ada di Kaskus. Tentunya kita merantau film nggak mungkin sendirian untuk berpromosi, dan sekarang alhamdulillah begitu banyak penonton, luar biasa antusiasnya. Dan kemarin hari pertama kita rilis bisa mencatat rekor baru jumlah penonton terbanyak untuk film Indonesia. Terima kasih Kaskus, terima kasih semua. Sejauh ini udah berapa rekornya? Sampai hari ini terhitung mulai dari Jumat kemarin, kebetulan ini long weekend, jadi memang sudah gua desain bahwa kita rilis di long weekend. Sampai hari ini mendekati 500.000 penonton. Wow, hanya dalam ini 4 berarti hari, 4 iya. hari ya? 4 hari. Oke, kemudian nih ada pertanyaan untuk Mas Tio nih. Mas Tio dari username namanya 007. Wow. Dia pengen nanya, siapa sih inspirasinya karakter Bangun yang diperanin sama si Mas Tio? Terus kemudian dia juga nanya nih, kok sekilas kayak mafia-mafia di The Godfather? Gitu. Apakah ada arah kesananya untuk inspirasi Mas Tio sendiri memerankan Bangun? Waktu saya tanya produsernya, saya tanya Gerard juga, di bayangan kalian ini siapa kira-kira tokoh Bangun seperti siapa? Apa Mas taruh jawabannya waktu itu? Yang mana itu ya Mas? Gue sama Gerard sih nggak pernah mengarahkan satu sosok supaya tidak ada peniruan gitu. Semua karakter di sini ketika nanya silahkan berimajinasi, nanti kita tinggal mengarahkan seperti apa masing-masing tokohnya. Tapi yang pasti bagaimana itu bisa sesuai dengan atmosfer di Indonesia, karena nggak mudah ketika awal punya konsep akan membuat sebuah film tentang mafia di sini. Rasanya sulit bisa dibayangkan seperti apa bentuknya mafia-mafia di Indonesia. Tapi saya bilang ke teman-teman, gue coba sampaikan bahwa di sini begitu banyak contoh para mafia yang kita kenal, yang dekat dengan penguasa. Karakter-karakternya seperti apa juga, ketika mereka ada keributan atau ada apa, rasanya sih Om Tio memang dekat dengan mereka, jadi mudah gitu mengekspresikannya. Nah, kalau saya kebetulan belajar dari banyak ini caleg-caleg tuh loh ya, Mak. Itu kan mafia semua, cuman ya mungkin kelasnya masih kelas cere ya, masih ngerampok duitnya nggak lebih dari 2 triliun, masih kecil-kecil lah itu gitu. Jadi untuk tokoh Bangun saya rasa mesti ada peningkatan daripada orang-orang jahat itu yang saya perhatikan gitu. Jadi ya sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Toro tadi, bahwa memang kita harus meng-create sendiri macam apa itu tokohnya. Jadi kalau didekatkan dengan Godfather, ya bagaimana persepsi yang melihat saja. Tapi memang ada bagian yang saya lihat dari Marlon Brando waktu itu, satu part ya, ketika dia berbicara sama anaknya, ada satu part yang saya pick dari sana, menggunakan kapas di dalam mulut untuk bicara itu, kurang lebih begitu. Oke, thank you. Kemudian ada pertanyaan lagi dari namanya username-nya Rivis. Dia pengen nanya soal ke ini sih, ke bela dirinya nih. Dia pengen nanyain mengapa jagoan penjahatnya sama-sama beraliran ilmu silat yang sama. Bagaimana kalau misalnya ke depannya kenapa nggak ada Muay Thai atau Aikido atau Jiu-Jitsu atau yang lainnya atau karate gitu.
Itu untuk kayaknya Mas Toro aja. Yang pasti kita memang mengusung martial art silat. Itu memang menjadi ciri khas kita sejak film pertama, Merantau, The Raid 1, The Raid Redemption, dan sekarang The Raid 2 Berandal. Tapi di film ini kita tidak pernah memaksakan salah seorang pemain, apalagi punya kemampuan bela diri untuk bersilat. Misalnya seperti contohnya di The Raid 1 ada Joe Taslim dengan judo. Dia ketika kita meng-create koreografi, Iko, Yayan, dan kita semua itu ngasih kebebasan untuk menggunakan keahliannya. Bisa dilihat dengan sangat jelas di situ grabnya judo, mendorongnya judo, bantingannya semuanya ada. Nah sementara di Raid 2 ini begitu banyak yang terlibat. Memang koreografi didesain oleh Iko dan Yayan masing-masing dari perguruan 3 Berantai untuk Iko dan Yayan PSTD. Tapi yang terlibat begitu banyak. Ada Max dari One FC, ada dari Wushu, ada dari Taekwondo, ada dari banyak banget. Dan bukan sembarangan, mereka adalah pelatnas dan peraih medali baik PON, SEA Games maupun Asian Games. Jadi semua terlibat, kita dengan senang hati, semakin luas semakin baik ya. Boleh saya tambahin? Ya, saya tambahin sedikit. Ini kan mau ngebahasnya drama sebenarnya, ya kan? Jadi kalau dari sisi dramanya, silat ini, kalian kalau nonton ini akan menjadi sebuah bukan sekedar melihat pencak silat yang sama. Sebenarnya salah kalau melihat pencak silat yang sama, karena mungkin nggak ngedalemin silat ya. Tapi kalau dilihat dari komposisi koreografi yang dibuat sama Iko yang dari 3 Berantai, Yayan dari PSPD, kemudian Iko berkelainya sama Cecep yang dari Panglipur, itu 3 perguruan silat yang berbeda dengan style-style yang berbeda. Nah, tapi keindahan ini menjadi sangat indah karena yang dibilang Pak Toro tadi, semua ikut terlibat dalam pengembangannya. Nah, kemudian yang membedakan film ini daripada film-film Thailand atau film klasik silat Cina misalnya, dalam perkelahiannya tidak hanya sekedar fighting, tapi ada drama yang kental di dalam situ. Ada drama yang kental. Kalau ini belum nonton mungkin harus nonton. Jadi karena nggak akan mengerti banget yang saya maksudkan. Ada mata tari Bali dari Cecep Arhaman sedikit itu yang menyebabkan bunyi gong di belakangnya. Kalau udah nonton, kalian pasti akan tahu. Itu dramatis banget itu, adegan itu. Kemudian perkelahian yang terjadi itu jarak dekat. Jarak dekat terus, nempel terus. Kalau kalian nonton ombak, kalian lihat akrobatik. Bukan lihat pencak silat, bukan lihat berantem-berantem itu. Ini berantemnya realistis. Realistis, dramatis, dan sangat silat. Nggak bisa orang bilang itu perkelahian gedebak-gedebuk yang nggak ada ujung. Nggak, ada seninya. Seninya itu yang dinamakan silat. Kalau nonton film Bruce Lee, The Legend of Bruce Lee yang dia bikin Jeet Kune Do, Bruce Lee menyatakan itu dia menciptakan Jeet Kune Do itu bukan berdasarkan ilmu silat kungfu digabung dengan apa enggak, dia mempunyai ilmu sendiri yang dia gabungin dari semua unsur, termasuk silat Indonesia. Disebut itu. Jadi dari barometer dari kacamata Bruce Lee sendiri, silat Indonesia itu mempunyai style. Nah, style ini yang ada kental di Raid 2 itu. Kalau boleh menambahkan, koreografi kita didesain begitu eksotik, makanya begitu mudah diterima sama banyak orang. Salah satu ciri khas dari koreografi kita adalah Gareth sebagai action choreographer mendesain ini semua. Kalau diperhatikan nanti kalau coba nonton lagi, bahwa semua adegan fight gedebak-gedebuk benar-benar ekstrim, kasar, keras, tapi itu berirama. Jadi ada pak pak boom, pak pak boom, ada iramanya. Jadi begitu nikmat, begitu nyaman. Makanya itu tanpa disadari orang bisa tepuk tangan, bisa berteriak, yang sudah lama kita nggak rasakan itu di banyak film, bahkan film Hollywood. Berarti memang unsur silat Indonesia ini cukup eksotis dan menjadi satu nilai tersendiri ya. Oh pasti. Dan tambahan itu Mas, sound design. Sound design-nya itu sublime. Ketika dia berantem tuh ada bunyi gong, ada bunyi-bunyian yang kalau kata Pak Toro, orang bule itu nggak biasa dengar bunyi-bunyian kayak gitu, sehingga menarik. Kalau bacok-bacokan mereka nggak biasa ngeliat bacok, sehingga menarik. Yang digunakan senjata yang digunakan itu asli Indonesia, karambit namanya.
yang buat bacok-bacok itu tuh. Itu kalau pertarungan itu sebetulnya pertarungan carok sebetulnya di dalam karung itu pertarungannya. Itu dibuka karungnya ya, jadinya kayak gitu. Jadi amazing. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi juga, kenapa pemilihan namanya Berandal? Ya, kita memang sejak awal Merantau Film mempunyai konsep untuk membuat film yang bisa bermain di pasar internasional market, karena waktu itu di tahun 2008 pertama kali gua dan Gareth bikin PT Merantau Film. Kita lihat pasar Indonesia sangat tidak menjanjikan penonton, jadi apapun yang kita buat kita harus bisa bermain di pasar internasional untuk biar bagaimanapun ini adalah bisnis, jadi harus ada biaya yang dikeluarkan yang harus kembali plus keuntungan, ada investor sana dan seterusnya. Tapi di samping itu kita ingin membuat judul kalau bisa hanya satu kata bahasa Indonesia yang walaupun orang luar itu nggak paham apa artinya, tapi mudah disebut, mudah diingat. Gue terinspirasi sama seperti Ongbak. Kita nggak ada yang pernah tahu apa itu artinya Ongbak, tapi begitu mudah diingat. Begitu juga ketika kita bikin Merantau, ketika ini juga kita muncul kata berandal, bahasa Inggrisnya nggak ada artinya berandal, tapi mereka tahu ada berandal, bisa disebut, bisa diingat, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari si username namanya Yunus Adits. Dia pengen nanya soal kesulitannya dengan aktor Jepang. Selama aktor Jepang ini berkecimpung di The Raid 2, apa sih kesulitannya dan bagaimana berkomunikasi dengan aktor Jepang tersebut? Dan di sini ada 3 aktor Jepang. Kita bekerja sama dengan ketiga aktor Jepang tersebut sangat baik, hampir nggak ada kendala karena pemain-pemain juga semua profesional. Terima kasih Oka, terima kasih Mas Tio yang begitu mudah melebur dengan mereka. Mereka juga sangat rendah hati, begitu welcome dengan kita, tidak merasa jadi aktor besar. Hampir nggak ada kendalanya. Satu-satunya kendala bahasa, tapi Maya eksekutif produser juga ibunya orang Jepang, jadi sudah terbiasa berbahasa Jepang. Gareth juga sangat tergila-gila dengan budaya Jepang, film-film Jepang, resensi filmnya begitu banyak, jadi seru banget kita di lokasi. Aktor-aktor Jepang juga luar biasa dan sangat terkagum-kagum dengan produksi kita. Karena mereka nggak nyangka begitu banyak kru dan semuanya profesional dan masih muda-muda, sama-sama saling mengagumi. Oka juga sudah pernah kerja bareng dengan aktor-aktor Jepang juga di film sebelumnya Killers, produksi Indonesia juga, jadi rasanya nggak ada kendala. Nah ini kemudian ini banyak kan pertanyaannya lebih pada ini ya, ulasan ceritanya, alur ceritanya sendiri juga tentang film The Raid 2-nya. Kemudian ini juga ada yang bertanya dari Syam Part 97, dia nanya soal karakter barunya Yayan Ruhian di sini. Gitu. Kenapa Yayan ini bisa, kalau mungkin ya kalau udah pernah nonton pertama mungkin bertanya, "Wah, Yayannya hidup lagi nih," mungkin bingung kan. Nah, bagaimana dengan konsep karakter barunya Yayan di film The Raid 2? Untuk Yayan memang sejak awal Yayan dan Iko adalah eksklusif di Merantau Film. Selain itu Yayan dan Iko adalah koreografer kita, silat koreografi kita untuk semua film produksi PT Merantau Film. Dan sejak awal jauh sebelum The Raid 1 memang sudah kita desain bahwa Yayan akan bermain lagi dengan karakter baru Prakoso. Yang jadi tantangan adalah bagaimana merubah look tampilannya dia untuk jadi tokoh yang baru, dengan berewokan, dengan baju lusuh seperti veteran perang, orang yang udah nggak peduli dengan dirinya sendiri. Ini tantangan baru buat Yayan dan dia berhasil membawakan karakter tersebut yang benar-benar beda dengan Mad Dog di Raid 1. Tapi memang dari Mas Victornya sendiri nggak ada masalah dengan karakter Yayan, maksudnya
si aktornya ini main lagi di The Raid 2? Nggak ada masalah. Ini film kita bisa ciptakan apapun. Director dalam sebuah film adalah Tuhan. Dia bisa membuat hujan, dia bisa membuat apapun, mau ngancurin bumi atau apa ya terserah. Oke. Nah, kemudian yang menarik banyak juga dibahas sama si Kaskus ini soal karakter dari si baseball guy ini, si Bat ini. Kemudian sama si Hammer Girl. Nah, itu konsepnya dari mana bisa munculin datang karakter Ya, tentunya pastinya dari Gareth Evans sebagai scriptwriter, sebagai director, dia juga editor, dia juga action choreographer, dia juga dewa di film ini. Dia bisa tampilkan apapun, luar biasa, sangat bertalenta, semuanya benar-benar original dan gue pun sebenarnya takjub sejak awal ketika menciptakan Alicia Hammer Girl, dan kadang untuk salah satu dua tokoh kita kebingungan siapa yang pantas. Begitu juga dengan konsep baik SWAT tim penyerbuan ke dalam gedung, rasanya sulit dibayangkan ketika itu masih konsep. Mungkin nggak sih di Indonesia? Begitu juga di The Raid 2 ini bercerita tentang mafia internasional di sini yang sulit dibayangkan, tapi itu bisa diwujudkan dan ternyata bisa diterima, malah antusiasnya luar biasa. Kemudian sempat muncul nih beritanya soal bakal di remake untuk US-nya. Itu benar apa enggak? Ya itu benar. The Raid Redemption yang dirilis di 2012 kemarin, begitu kita deal dengan Sony Pictures, langsung mereka beli hak untuk remake, dibuat ulang. Bahkan mereka sudah mengirimkan tim untuk karantina di kantor kita untuk saling brainstorming, bertukar pikiran, saling latihan selama hampir 1 bulan kalau nggak salah dengan Iko dan Yayan untuk transform semua koreografi yang ada di The Raid 1. Tapi memang tertunda-tunda sampai ketika batasnya kita sudah harus produksi berandal The Raid 2, akhirnya kita dahulukan ini mungkin dalam waktu dekat. Tapi memang sebaiknya remake itu tidak dalam jangka yang berdekatan karena orang masih kuat betul image dari film original. Jadi bagusnya sih emang tertunda beberapa tahun ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini cukup menarik sih karena banyak yang mempertanyakan ini juga, ini dari Prabu Statik. Dia nanya kenapa tiba-tiba pada saat scene Prakoso mati ada saljunya. Yang lain kalau mau nambahin boleh. Tapi dari Mas Prabu. Itu sebenarnya buat yang belum nonton itu kita memang mau kasih surprise buat penonton. Jadi pinginnya sih nggak dibahas, kita sempat kasih ini ke beberapa teman-teman media supaya tidak membahas itu karena itu jadi surprise biar jadi diskusi seru kita semua. Tapi sekali lagi bahwa director itu dewa dalam sebuah film. Dia bisa menghadirkan apapun atau menghilangkan apapun yang tadinya nggak ada. Tapi intinya bahwa itu adalah dramatisasi supaya adegan itu bisa menjadi lebih dramatis, begitu terasa gitu di penonton. Kita coba begitu dekatkan ke penonton bagaimana sebetulnya dari beberapa menit sebelum adegan sampai di adegan situ itu udah mulai arahnya ke sana, baik dari scoring musiknya, dari atmosfernya. Begitu dingin, begitu kelam, iya, mulai introduce karakter Prakoso dan seterusnya. Tapi kita bikin sehalus mungkin supaya nggak terlalu kerasa secara langsung sama penonton sampai akhirnya muncul salju itu, dan itu pun menjadi salah satu tantangan berat buat kita tim produksi karena nggak mudah membuat salju. Kita eksperimen dengan berbagai mesin, berbagai alat sampai ke luar negeri. Ada opsi beberapa alat yang harus didatangkan sampai akhirnya menemukan cara bagaimana membuat salju dan bisa bertahan untuk beberapa jam, dan itu berhasil kita lakukan. Ya. Itu romantismenya Gareth Evans. Romantismenya Gareth Evans dalam film The Raid 2. Ada saljunya, dia mau berpuisi. Jadi kalau yang mau ngerti nonton 2 kali, Mas. Akan ngerti. Iya. Jangan lupa untuk nyaksiin The Raid 2 berandal.
karena di sini banyak intrik-intriknya, adegan persilatan juga makin seru, dan tentunya ulasan ceritanya cukup menarik gitu. Kemudian banyak pertanyaannya juga mau ini dia mau Dulu katanya break berapa tadi, Pak? masih. Oh, belum. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Kian Dita. Pertanyaannya adalah apakah The Raid 2 ini adalah sebagai evaluasi dari film The Raid yang pertama gitu. Karena mungkin dia ngelihat dari segi yang film pertama ini dia pengen kritik ceritanya gitu. Maksudnya di The Raid pertama itu kan kurang mendalam ulasan cerita di baliknya itu. Sedangkan di The Raid 2 ini cukup banyak karakter dan ceritanya juga lebih mendalam soal si Ramanya sendiri. Gitu. Ya, Dari segi membuat cerita. konsep sebuah film itu tidak mudah. Nggak ada yang instan, nggak ada yang suddenly konsep itu terima wangsit malamnya besok terus bikin cerita. Semuanya diolah begitu dalam, ada tahapan-tahapannya, mulai dari konsep awal, kemudian jadi sebuah sinopsis, kemudian jadi sebuah naskah, kemudian ditambah dengan dialog, kemudian ditambah dengan situasi, atmosfer, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi sebuah skenario. Dan ketika sampai skenario pun masih ada tahapan-tahapannya lagi. Ada draft 1, draft 2, draft 3, kadang sampai draft belasan. Di The Raid 1 itu kalau nggak salah sampai draft 8 baru final. Itu di Brandal sampai draft 8, Raid 1 sampai 12 atau 14. Semuanya bisa berkembang, semuanya bisa susut, bisa bermacam-macam, bisa bergeser jauh. Kita lihat situasi, kita lihat pasarnya, kita sesuaikan konsepnya. Di The Raid 1 memang konsepnya penyerbuan 1 hari, masuk gedung terperangkap dan tidak keluar dalam durasi yang 100 menit. Bagaimana menghadirkan sebuah film full action tapi martial art silatnya tetap kuat, bantai-bantaian. Di Merantau hanya bertahan, fight hanya untuk bertahan, bunuh-bunuhannya nggak terlalu dihadirkan. Di The Raid 1 konsepnya adalah saling membunuh, lo membunuh atau dibunuh. Di The Raid 2 lain lagi, jadi semuanya desainnya itu penuh dengan perjalanan panjang, diskusi-diskusi yang dalam, masukan-masukan dari pemain. Kita sangat terbuka, kita semua berharap tujuannya satu, untuk 5-10 step jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Jadi nggak ada yang mudah, nggak ada yang simple, nggak ada yang cuman begitu ngalir aja. Ceritanya sebetulnya mengenai proses. Kayak proses si Arif ini sebagai Ucok ini, ya proses, dia nggak mau mengenal proses seperti anak-anak sekarang tuh maunya instan. Nah, film ini mengenai Ucok yang tidak mau mengenal proses itu, ya semua terjadi akibat daripada dia yang tidak mau mengenal proses. Jadi proses, Mas, sekali lagi proses. Nah, kemudian dari Syam 497 juga dia pengen nanyain sebenarnya biaya realnya tuh berapa sih dari film The Raid 2 ini? Jangan dikasih tahu, Mas. Kayak anak saya paling mahal soalnya. Banyak yang penasaran nih ngeliat soalnya ada Iya. banyak yang dihancur-hancurkan. Jadi gini, sejak produksi pertama kita, gua nggak pernah mau sampaikan itu, walaupun wartawan kadang ngejar sampai detail banget, sampai gerah banget. Karena sudah jadi attitude di sini, baik wartawan maupun kebiasaan bangsa kita. Ketika dengar bahwa itu yang dicari tahu adalah biayanya. Ketika tahu biayanya, semua opini, pendapat sangat terinfluence dari angkanya. Tapi belakangan, apalagi setelah kita go internasional, itu jadi bagian penting dari promosi. Sony Pictures kadang announce duluan. Di The Raid 2 ini memang untuk produksi, makanya kita tunda setelah Merantau 2009. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk produknya saja sampai menembus 3 juta US. Makanya waktu itu gua berpikir bahwa kita nggak sanggup karena begitu besar biayanya, dan terus hitung-hitungannya apakah kembali atau enggak. Tapi yang The Raid 2 ini akhirnya kita bisa dapat dananya dan kita bisa maksimal. Untuk yang 2 ini menembus 5 juta US akhirnya sampai selesai. Cukup besar. Nah,
untuk kaskuser semua nih, agan-agan dan aganwatinya, jangan lupa untuk tetap ngikutin live quiz kaskusnya ini untuk live streamingnya. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 aktor yang hadir pada saat ini di live Ngaskus live streaming. Jangan lupa di PM ke quiz Kaskus, Q huruf besar dan K-nya huruf besar. Jangan lupa dengan format, nama, HP, alamat, dan juga jawabannya. Nanti yang menang, kita akan memberikan, ini dia merchandise-nya. Ada tumbler dari Kaskus, dan juga ada kalender 2014 dari Kaskus. Gitu. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.